Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back ke Ujung Sumping di channel Asep NFS. Aduh guys ya, jadi saya mau bikin video klarifikasi ya, karena salah satu tutorial saya yang cukup menyesatkan guys ya. Cuman ya video kali ini saya tidak akan ya, mohon maaf. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sesuatu yang banyak banget hujatannya guys ya. Trik saya yang banyak banget hujatannya, banyak banget yang kontra, banyak banget yang tidak setuju, banyak banget yang sudah coba malah jadi tambah parah, karbu jadi rusak, karbu jadi lain-lain. Nah, di video kali ini saya akan bikin penjelasannya supaya yang belum coba tidak salah jalan, yang sudah coba jadi lebih mengerti. Salahnya di mana, masalahnya di mana guys ya. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam tentang karbu PWK ini guys ya, dan kita akan bandingkan dengan karbu PE. Kenapa sih PE itu karbu yang lebih mudah atau sangat mudah untuk setting langsam, sedangkan si PWK ini adalah salah satu karbu yang cukup sulit untuk menyeting langsam. Kita di sini bahas dulu PWK yang basic, enggak dulu yang airstrike, apalagi yang karbu tipe lainnya. Oke, walaupun mungkin ya udah agak ketinggalan ya karena sudah terlalu banyak korban, tapi nggak apa-apa guys ya, supaya kalian juga tahu kok punya saya dulu malah tambah parah, kok nggak ada perubahan, kok malah rusak ya. Nah, di sini akan saya jelaskan guys ya. Tutorial mana yang menurut saya atau menurut banyak netizen atau menurut banyak orang itu menyesatkan? Yang paling menyesatkan menurut banyak orang ya, ini versi saya menurut lihat komen, lihat bahkan dibahas oleh tukang setting karbu lain dengan semangatnya guys ya. Kita dihujat tapi nggak apa-apa guys ya. Mungkin mereka belum sampai ke sana, kita udah jauh ya, jadi ya mereka nggak nyampe ya kita dihujat, nggak apa-apa guys ya. Dan masalahnya banyak yang kurang mengerti atau yang belum mengerti tapi udah menerapkan, akhirnya ya karbu mereka rusak guys ya. Itu salah saya ya, mungkin salah saya karena memberi tutorial yang belum jelas. Jadi mereka nebak-nebak, oh mungkin saya tiru cara ini, oh mungkin tiru cara ini akan enak, ternyata yang ada malah rusak karbunya guys ya. Trik apa? Kalian pasti sudah bisa menebaknya dari penjelasan awal saya tadi, yaitu adalah trik nyoak karbu guys ya. Jadi bukan head nozzle yang dibahas sekarang, yang masalah head nozzle choke ini bukan guys ya. Walaupun head nozzle choke ini juga banyak yang hujat, tapi masih banyak yang nerima dan masih banyak yang enak sama trik yang ini. Cuman masalah coak karbu PWK ini guys ya, belum ada yang benar-benar pro dengan trik ini, karena kebanyakan itu ngehujat, ngapain ngerusak karbu mahal dan lain-lain, yang karbu udah enak malah dirusak. Intinya merusak lah ya. Bahkan saya dihujat banyak tuning karbu yang lain gara-gara trik ini guys ya. Katanya menyesatkan guys, katanya ya guys ya. Jadi video kali ini akan saya jelaskan kenapa banyak orang yang tersesat setelah menonton video saya itu guys ya. Nah, jadi karakter karbu PWK dengan karbu PE ini sangat jauh berbeda. By the way, di sini mohon maaf saya kasih contoh yang ukurannya jauh jomplang ya. Yang satu PWK 21, yang satu PE 34. Tapi nggak apa-apa, ini cuman buat sampel doang. Nah, kedua karbu ini yang berbeda jenis ini mempunyai karakter yang sangat berbeda. Di sini kita bukan bahas tentang karakter power, tapi lebih ke susah settingnya guys ya. Si PE ini relatif sangat gampang setting untuk nemu langsam ya, kecuali PE aftermarket yang memang kadang ada masalah di bagian cuknya yang bocor ya. Kita di sini anggap cuknya semua baik-baik saja, maupun PWK atau si PE guys ya. Jadi masalahnya dari bodi karbunya itu. Nah, si PWK atau si PE ini ya, itu nyeting langsam saya nggak pernah nemu masalah yang sulit ya, kecuali ya tadi yang cuknya bocor. Selain cuk yang kalau cuknya nggak bocor, nyeting langsam karbu PE benar-benar gampang. Masalah langsam ya, kita fokus dulu di langsam. Karena apa? Karena langsam itu stabil, kering, sangat sulit ditemukan di karbu PWK ya. Karbu PWK ini settingan default dari pabriknya adalah karbu yang benar-benar RPM bawahnya disetting banyak bensin. Kenapa? Karena karbu PWK ini disetting atau didesain dari pabriknya, dari insinyurnya, itu adalah untuk mesin-mesin special engine guys ya. Sedangkan untuk karbu PE itu disetting atau didesain untuk mesin-mesin 2 tak harian guys ya. Jadi ini untuk harian, ini untuk special engine, yang jelas speknya jauh berbeda. Si mesin harian ini pasti disetting nggak terlalu minta bensin yang banyak
Ya, yang penting sesuai dengan permintaan spek mesin yang harian. Sedangkan si special engine ini perawatan mesinnya aja ekstra guys ya. Spek mesinnya itu benar-benar spesial, bukan motor-motor daily guys ya. Nggak ada motor special engine yang di set untuk daily, pasti semuanya rata-rata off the road guys ya, alias bukan untuk motor daily. Ada bang motor yang special engine dipakai harian, ada guys ya, cuman perawatannya itu sangat jauh berbeda dengan motor harian. Motor special engine itu dihitung running per jamnya, alias mesin nyala per jamnya itu dihitung untuk servisnya. Sedangkan motor kita yang dipakai harian jarang banget yang ngitung jam hidupnya guys ya. Yang ada cuman berapa kilometer itu aja udah bikin ya jauh. Intinya si special engine ini nggak bisa dibandingkan dengan motor spek harian. Oleh karena itu ya, karbu yang didesain untuk special engine itu pasti wajib ada yang namanya penyesuaian untuk di motor-motor harian, itu sangat wajib. Nah, kebanyakan tuner-tuner karbu atau mekanik-mekanik setting karbu lain, spesialis karbu itu nggak ada yang menyarankan masalah coak dasar Venturi ini guys ya. Cuman beberapa aja yang memang mengerti tujuan atau maksud si coakan ini, yang berani meniru trik ini dan juga menyebarkannya lagi. Jadi mereka tiru, coba dan berhasil. Tapi di sini akan saya jelaskan lagi guys ya, kenapa dan untuk apa. Lanjut lagi, jadi si PWK ini settingan RPM bawahnya sangat basah jika digunakan di motor-motor harian guys ya. Karena sekali lagi ini peruntukannya bukan untuk harian tapi untuk mesin-mesin special engine, itu wajar banget. Saya udah sangat bosen, bahkan sering banget yang nanya udah pakai pilot jet kecil tapi masih kebasahan. Itu adalah ciri khas karbu PWK. Untuk mengatasinya kalian bukan dengan cara coakan dasar skep ini guys ya. Sekali lagi PWK RPM bawahnya basah, cara mengatasinya bukan dengan cara coakan dasar skep ini guys ya. Ya, Venturi ini dibikin rata dengan dasar skep. Sekali lagi tujuannya bukan untuk bikin RPM bawah PWK jadi kering. Kalian jangan dulu coba trik coak ini. Karena apa? Trik coak ini hanya untuk menyempurnakan guys ya, nanti kita bahas. Untuk membuat RPM bawah kering si karbu PWK ini sering banget saya jelaskan ya. Yang paling basic dulu yang semua tukang setting karbu pasti setuju adalah head nozzle plus jarumnya guys ya. Itu yang syarat utama untuk membuat RPM bawah PWK ini kering, yaitu syarat utama jarum custom dan head nozzle yang sesuai ya. Terserah mau yang pendek mau yang tinggi, itu sesuai karakter yang kalian suka. Kalau yang tinggi mungkin RPM bawahnya dibikin kering, jeda dulu si head nozzle itu nggak langsung aktif, atau yang pendek yang head nozzle itu langsung aktif. Itu menyesuaikan karakter mesin kalian sebenarnya guys ya. Nah, pasti semua tukang setting karbu atau spesialis karbu setuju dengan statement ini, yaitu kunci utamanya tetap di jarum custom sama head nozzle yang sesuai. Nah, itu adalah kunci utama bikin karbu PWK RPM bawahnya kering guys ya, bukan coakan ini. Terus untuk apa coakan ini? Kita belum sampai ke sana guys ya. Nah, ada lagi trik selanjutnya yang ini juga banyak orang yang setuju dan nggak ada yang hujat, yaitu masalah coakan si skep guys ya. Coakan skep ini banyak dirahasiakan oleh penyeting senior ya. Mereka baru berani up konten mereka masalah coakan skep ini setelah saya bahas di konten YouTube ya. Setelah saya bahas di konten YouTube masalah coakan skep ini, baru mereka up ya, rahasia mereka. Salah satunya bikin karbu PWK RPM bawahnya kering adalah dari coakan skep ini. Bahkan ada yang tukang niru konten saya, dia juga akhirnya niru masalah si coakan skep ini. Karena apa? Karena mereka setuju dengan hal ini guys ya. Karena yang dirusak hanya skepnya, bukan bodi karbunya. Sekali lagi mereka tidak berani ngerusak bodi karbunya, baru berani ngerusak si skepnya. Kalau skep ini dirusak ya gantinya nggak terlalu mahal guys ya. Nah, coakan skep ini sangat berpengaruh ke RPM bawah, membuat RPM bawahnya kering guys ya. Saya sudah eksperimen bahkan dengan head nozzle dan jarum bawaan si karbu PWK-nya itu, PWK aftermarket ya, bukan PWK original. Apalagi mungkin di PWK original, di PWK aftermarket aja bisa jadi lebih kering. Jadi dengan jarum dengan head nozzle bawaan si karbunya, kalian kalau nggak percaya coba aja guys ya. Terus kalian perbesar coakan atau cutaway skepnya kayak gini kurang lebih ya. Ini contoh yang cukup besar dan ini udah cocok banget untuk motor harian ya. Kalau lebih dari ini hati-hati nanti bolong ya. Kalau lebih dari ini, kalau kurang dari ini masih agak basah untuk beberapa tipe motor guys ya. Nah,
Ini benar-benar bisa bikin RPM bawah kering, bahkan dengan head nozzle dengan jarum bawaannya. Kalian bisa setting langsam karbu PWK asal ukuran pilot jetnya pas ya. Ukuran pilot jet pas, setelan anginnya ideal atau seimbang dengan pilot jetnya. Ini trik ini udah bikin karbu kalian bisa langsam stabil guys ya. Cuman ketika udah lama dibiarkan langsam, bukaan gas awal itu RPM-nya masih turun guys ya. Itu ciri khas banget karbu PWK yang sebenarnya itu fungsi atau fitur utama untuk si special engine. Kenapa? Karena special engine itu sedotannya itu sangat ganas guys ya. Jadi ketika bukaan gas awal itu perlu banyak bahan bakar ya, dibanding udaranya mereka perlu banyak dulu bahan bakar. Nah, desain PWK itu sangat sempurna untuk special engine. Karena apa? Ketika dibiarkan langsam lama, ada genangan bensin di bawah skep sana guys ya. Kalau kalian gak percaya, yang belum coak si Venturinya kayak gini, kalian coba hidupkan motor kalian, biarkan langsam lama, bukaan gas awalnya. Kalau kerasa ada sedikit gak enak, kayak sedikit tapi ya RPM agak turun atau gak enak, kebanyakan diabaikan. Karena kebanyakan itu suka, yang penting udah skep agak naik tinggi, ke atasnya normal ya. Jadi ketika bukaan yang sedikitnya itu kebanyakan orang diabaikan. Nah, kalau saya itu enggak mengabaikan hal itu guys ya. Jadi setelah dibiarkan langsam lama terus bukaan gas awal itu guys ya. Nah, itu biasanya RPM akan sedikit kurang enak. Tapi kalau udah gas pertama itu naik, gas kesananya itu udah normal. Karena apa? Karena genangan bensin di dasar karbu ini udah ketiup di bukaan gas awal tadi ya. Jadi yang penting udah di gas awal, kesananya pasti normal karena sudah ketiup guys, genangan bensinnya udah nggak ada di dasar skep itu ya. Nah, masalah ini nggak kita temukan di karbu PE. Karbu PE ini ya, walaupun settingannya basah, kalian biarkan langsam lama, langsamnya kayak dep kebasahan lah intinya ya. Bukan gas awalnya nggak akan ada yang RPM turun guys. Karena apa? Karena di sini nggak ada genangan bensin ya. Di sini nggak ada genangan bensin karena dia dasarnya rata. Jadi flow udara saat skep nutupnya itu bagus, nggak ada genangan bensin di sini. Bukan gas awal walaupun dibiarkan langsam lama, karbu PE ini nggak akan ada masalah. Sedangkan si PWK itu, nah di sana masalahnya itulah guys ya. Di sanalah saya ketemu trik nyoak dasar Venturi ini. Saya udah coba di beberapa karbu dulu sebelum dulu saya share videonya. Cuman mungkin karena videonya kurang jelas atau mereka yang nontonnya di skip ya, akhirnya jadi banyak korban. Kebanyakan orang mengira coakan ini untuk bikin RPM bawah kering. Itu salah total guys ya. Sekali lagi salah kaprah, kalian tersesat jika yang kalian pikir coakan ini tujuannya untuk bikin RPM bawah kering. Coakan ini hanya untuk penyempurna supaya langsam kalian bisa stabil lama, dan ketika bukaan gas awal itu nggak ada gejala RPM drop, RPM turun bahkan sampai mati, atau ya minimal cegukan sedikit lah guys ya. Nah, kalau kalian udah bikin rata si dasar Venturinya, jadi dengan dasar skep ya, skep kan nutupnya di bagian rumah nozzle itu ya, yang huruf D itu ya. Nah, selama kalian bikin Venturinya ini rata dengan dasar skep itu, dijamin gejala yang tadi itu tidak akan terjadi guys ya. Itulah tujuan utama si coakan ini ya, bukan untuk bikin RPM bawah kering ya. Sedikit tambahan, kalian bisa tiru trik coakan dasar Venturi itu supaya rata dengan dasar skep. Itu syaratnya skep kalian itu bentuknya rata seperti ini. Ini saya contohkan di yang air strike ya, supaya kelihatan beda skepnya. Wajib yang rata bagian pinggirnya kayak gini, nggak ada radius atau kemiringannya di bagian pinggir. Jangan skep yang seperti ini. Kalau skep kalian seperti ini, jangan coba-coba trik coak dasar Venturi tadi. Karena apa? Karena RPM kalian akan ngegerung guys, langsam akan bocor dari sini ya. Nah, jadi si insinyur ya yang sudah ngedesain skep kayak gini itu, ini udah disesuaikan dengan bentuk dasar Venturi PWK yang nggak rata itu guys. Kalau bentuk skepnya kayak gini ya, ini udah bawaan dari sananya yang nggak saya rubah sedikit pun. Ini bawaan si PWK CPO yang air strike, jadi udah nyudut kayak gini. Nah, kalau skep kalian udah kayak gini, jangan sekali-kali coba coak bagian dasar Venturinya.
Karena apa? Karena dijamin akan ngegerung dan RPM nggak akan turun. Karena ini sama aja udara bocor guys ya kalau bentuk skep kalian kayak gini. Tapi kalau bentuk skep kalian kayak gini itu bisa coba trik coak dasar Venturi ini guys ya. Karena ini kalau nutup ke bawah itu nggak akan ada udara yang lewat dari manapun ya. Jadi tetap ketika skep nutup itu langsam akan mati. Kayak gitu ya kurang lebih. Mudah-mudahan video kali ini bisa menjadi suatu pencerahan bagi kalian yang bimbang ya. Jadi saya mau tiru coakan itu tapi takut karena ngerusak karbu. Gimana ya? Gimana caranya bikin RPM bawah PWK saya kering? Karena melihat kontennya Bang Asep meyakinkan tuh coak, tapi setelah saya coba yang ada karbu saya makin gak enak. Ya, mudah-mudahan setelah kalian menonton video kali ini kalian paham ya bahwa coakan dasar skep itu, bahwa coakan si dasar Venturi itu bukan untuk bikin RPM bawah kering ya. Sekian video kali ini karena ini cuman video klarifikasi penjelasan supaya kalian tidak semakin jauh tersesat dan mungkin bisa mengerti apa tujuan utama saya membuat si dasar Venturi rata dengan dasar skep ya. Jadi ya ada dasarnya guys ya, contohnya ada di karbu yang selalu disandingkan dengan PWK yaitu si karbu PE ini guys ya. Kalian mau hujat saya silakan saya sediakan di kolom komentar kali ini, atau kalian yang mau bertanya juga silakan boleh bertanya di kolom komentar, atau mau request saya bahas apa lagi di video selanjutnya silakan komen di video kali ini. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, terima kasih untuk 20.000 subscribernya. Yuk.